Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, para guru, orang tua, teman-teman, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di pagi hari ini di dalam acara yang insya Allah bermanfaat ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita, yaitu bahaya merokok. Merokok adalah aktivitas menghisap asap dari hasil pembakaran tembakau yang sebagian dianggap sepele oleh sebagian orang. Namun di balik sebatang rokok tersembunyi lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya, termasuk 60 zat yang terbukti bersifat karsinogenik atau dapat memicu kanker. Salah satu zat paling mematikan dalam rokok adalah nikotin yang bersifat adiktif dan membuat penggunanya kecanduan. Ada juga tar yang mengendap di paru-paru dan karbon monoksida, gas beracun yang juga terdapat dalam asap knalpot motor. Bayangkan saja bagaimana tubuh kita yang diciptakan dengan begitu sempurna ini dirusak sedikit demi sedikit oleh zat-zat berbahaya yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh. Hadirin yang saya hormati, bahaya merokok tidak hanya sebatas pada bau tidak sedap atau perubahan warna gigi. Lebih dari itu, merokok adalah pintu gerbang menuju berbagai penyakit, di antaranya kanker paru-paru, kanker tenggorokan, dan kanker mulut, penyakit jantung, koroner, dan stroke akibat penyempitan pembuluh darah. Penyakit yang obstruktif kronik atau PPOK seperti emfisema dan bronkitis, menurunnya daya tahan tubuh, serta gangguan kesuburan. Yang lebih tragis lagi, setiap tahun lebih dari 8 juta orang di dunia meninggal akibat rokok, termasuk 1,2 juta orang yang tidak merokok tetapi terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. Teman-teman dan hadirin sekalian, merokok bukan hanya berdampak buruk bagi perokok aktif, tapi juga bagi mereka yang berada di sekitarnya. Anak-anak, bayi, bahkan ibu hamil bisa menjadi korban dari asap rokok. Asap rokok mengandung racun yang bisa menyebabkan asma seperti paru-paru dan gangguan tumbuh kembang pada anak-anak. Inilah yang disebut perokok pasif. Orang-orang yang tidak merokok tetapi ikut menanggung akibatnya. Bukankah ini bentuk kezoliman terhadap orang lain? Selain kesehatan, merokok juga membawa dampak besar terhadap ekonomi. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli makanan enak, pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya malah dihabiskan untuk membeli rokok. Lebih ironis lagi, biaya yang dikeluarkan negara untuk mengobati penyakit akibat rokok jauh lebih besar daripada pajak yang dihasilkan dari perusahaan rokok. Jadi, secara sosial dan ekonomi, merokok adalah kebiasaan yang tidak menguntungkan siapapun,
kecuali perusahaan rokok. Teman-teman yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk mengatakan tidak pada rokok. Dengan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang salah atau buruk, rayu iklan yang memanipulasi citra rokok sebagai simbol kebebasan dan kejantanan. Itu semua adalah ilusi. Justru kebebasan yang sejati adalah mampu mengendalikan diri dan menjaga tubuh dari keburukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini kita diajarkan bahwa merusak diri sendiri termasuk dengan merokok adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Hadirin yang terhormat, mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk memutus rantai kebiasaan merokok. Bagi yang belum merokok, jangan pernah mencoba. Dan bagi yang sudah merokok, beranilah untuk berhenti. Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Banyak kisah inspiratif dari para mantan perokok yang kini hidup lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bahagia tanpa rokok. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip pepatah, lebih baik kehilangan satu kebiasaan buruk daripada kehilangan hidup yang berharga. Mari kita pilih hidup yang lebih baik. Mari kita jaga diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan kita dari bahaya merokok. Jangan tunggu sampai kita menyesal, karena kadang penyesalan datang saat segalanya sudah terlambat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.